Apabila penduduk sudah punya NPWP, maka digunakan NIK dan NPWP ditambahkan dalam semua pelayanan publik. Pukul 5.30 otak dan didapati pukul 7.00 meninggal dunia. Senin 18 Juli 2022, Rina Wulandari menjadi korban penembakan di depan rumahnya, tepatnya di Jalan Cemara 3, Padangsari, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Korban adalah istri seorang anggota TNI. Terjadi 2 kali tembakan yang semua mengarah ke tubuh korban dan satu proyektil bersarang di tubuh korban, kemudian satunya tembus yang tertinggal di TKP. Suami korban, anggota TNI berinisial Kopda M, menghilang pasca penembakan. Bahwa pada saat setelah kejadian, yang bersangkutan ini sempat mengantar. Ya, saya ulangi, sempat mengantar. Dan sempat menunggu sampai dengan pasca operasi selesai. Di kemiliteran, ya, dituntut untuk kehadiran. Ya, pada saat besok harinya, yang bersangkutan tidak hadir. Upaya satuan bagaimana? Ya mencari sampai yang bersangkutan ditemukan. Polisi pun berhasil menangkap para pelaku penembakan. Dari penangkapan tersebut dan pengembangan penyidikan, dugaan keterlibatan suami korban menguat. Dugaan memang kuat karena suami dari korban ini lari sejak hari pertama. Dan bukti-bukti investigasi ini sudah mengarah kepada beberapa orang yang kami lebih cenderung juga mengaitkan suami korban. Ini akan kita usut tuntas, pasal-pasal yang kita kenakan pun akan maksimal. Antara lain adalah pasal 340, termasuk pasal 53, juntonya ke 340 KUHP, sehingga kita pastikan semua pasal yang bisa dikenakan. Polisi berhasil mengamankan 5 orang tersangka, 2 orang berperan sebagai eksekutor, 2 tersangka sebagai pengawas, dan 1 orang tersangka lainnya berperan sebagai penyedia senjata api. Dari pengungkapan ini, kita berhasil amankan 5 orang tersangka. Jadi nomor 1 Sugiono alias Babi, yang nomor 2 Ponco Aji Nugroho, ini satu tim sebagai eksekutor. Kemudian Supriyono dan Agus Santoso satu tim sebagai pengawas. Jadi yang tim eksekutor ini menggunakan kendaraan Ninja, sedangkan tim pengawas menggunakan Honda Beat. Kita juga telah ungkap penyedia senjata api, yaitu saudara Dwi Sulistiono, di mana H-3 sebelum pelaksanaan kejadian, yang bersangkutan telah terjadi transaksi senjata api rakitan yang disinyalir rakitan dengan nilai sekitar 3 juta. Dari penangkapan 5 orang pelaku tersebut, polisi menemukan barang bukti antara lain sepeda motor, senjata api yang diduga rakitan, beberapa butir peluru dan rekaman CCTV. Dari barang bukti dan pemeriksaan para saksi, polisi menemukan adanya imbalan yang diberikan suami korban kepada para pelaku sebesar 120 juta rupiah. Kemudian, setelah dilakukan penembakan, korban dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, suami korban melakukan peneleponan kepada eksekutor dengan dilakukan untuk memperoleh transaksi uang hasil pelaksanaan kegiatan. Kemudian suami korban keluar di minimarket 300 meter dari rumah sakit, diberikan uang 120 juta sebagai bahan kompensasi dan telah dibagi oleh para pelaku. Polisi mengungkapkan
Motif penembakan tersebut adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Kopda Muslimin. Polisi telah mengamankan kekasih gelap Kopda Muslimin. Motifnya punya pacar lagi. Jadi ada 8 saksi yang kita periksa, di antaranya saksi W, itu pacarnya. Jadi pacarnya W itu sudah kita lakukan pengamanan bahwa dia sempat lari. Jadi yang bersangkutan lari setelah melakukan kegiatan ini, tetapi pacarnya tidak mau. Korban penembakan saat ini, Rina Wulandari, masih dalam perawatan. Korban dan keluarga berada dalam perlindungan TNI. Alhamdulillah keadaan anak saya ini sekarang sudah sangat baik. Ya, sudah bisa ngomong, ya, nanya anaknya. Ibu suruh jaga. Sudah bisa dahar, makan. Daharnya kan pakai infus ya? Iya. Masih infus. Iya, sementara yang lembut-lembut itu loh. Itu kita membuat tiket untuk menjaga korban, sehingga kita jamin keamanannya selama di rumah sakit. Di rumah keluarga juga ada, untuk anak-anaknya juga di. Untuk anak-anak dan keluarga sudah kita pindahkan, kan itu rumah pribadi yang di Jalan Cemara, Ya. itu sudah dipindahkan di asrama Yonagano 15. Jadi kita yakinkan keluarga aman di lingkungan asrama. Cerita harus berakhir dengan tewasnya Kopda Muslimin sebelum sempat menyerahkan diri. Kamis 28 Juli 2022, polisi membawa jenazah Kopda Muslimin dari kediaman orang tuanya di Kendal, Jawa Tengah. Pada saat pulang, beliau sempat minta maaf, bahkan oleh orang tuanya dituturi untuk menyerahkan diri dan lain sebagainya. Dan timbul komunikasi antara M dengan Pak Mustaqim untuk minta maaf. Tapi ini pukul 5.30 otak dan didapati pukul 7.00 meninggal dunia. Tim gabungan Polri dan TNI tetap memiliki tanggung jawab menuntaskan kasus ini karena masih ada 5 orang tersangka yang tega menghilangkan nyawa atas nama imbalan 120 juta rupiah.